Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum perayaan kebangkitan Yesus Kristus 12 Februari 2023. Terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan epistel dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9 diikat oleh topik atau tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Tuani halak nadaulat marroha. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 176 keseluruhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Seksagesima tanggal 12 Februari 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tuani halak nadaulat marroha. Saudara, untuk mengawali semua Mazmur pasal 119 yang begitu panjang hingga mencapai 176 ayat ini, pemazmur berbicara tentang kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ini merupakan dambaan, inceran, dan harapan semua orang, toh? Ya enggak? Saya bisa pastikan, iya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa kebahagiaan itu menurut banyak orang? Dari mana kebahagiaan ini bisa diperoleh? Kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana mendapatkan kebahagiaan sebagaimana didambakan kebanyakan orang? Dan bagaimana oleh pemazmur itu sendiri? Saudara, hampir dapat dipastikan bahwa bagi kebanyakan orang, maka yang disebut kebahagiaan itu adalah apabila seseorang itu sudah memiliki pekerjaan yang tetap, disertai dengan jabatan, pangkat, kedudukan, ada pendidikan yang tinggi,
Selanjutnya, semua itulah yang menjadi sumber dan pemberi harta, kekayaan materi, kehidupan yang berlimpah dengan uang, berlimpah dengan berbagai-bagai kesenangan duniawi, dan memiliki kehidupan yang mapan dalam segala hal. Kemudian, apabila sudah memiliki semuanya bentuk-bentuk kebahagiaan seperti itu, masih ada lagi kebahagiaan lain yang mendampingi itu, mendampingi harta, kekayaan, uang, dan sebagainya itu. Apa? Yakni, apabila memiliki keluarga yang harmonis, suami yang peduli terhadap istri dan anak-anaknya, istri yang menopang suaminya dengan kuat sekali, serta mampu mendidik anak-anaknya. Dan bagi banyak orang lagi, semua ini berasal dari kepemilikan harta. Kalau ada kekayaan tadi, mereka hampir tidak memikirkan bahwa dengan berbagai-bagai harta kekayaan material duniawi itu justru akan semakin memberi kesempatan buat iblis untuk menggoda mereka jatuh pada praktek-praktek jahat. Seperti misalnya melakukan korupsi, menipu, berbohong, tergoda dengan pemuasan hawa nafsu dagingnya, bermain serong dengan perempuan-perempuan atau laki-laki lain, dan berbagai-bagai jenis lainnya. Saudara, sangat-sangat berbeda sekali dengan pemazmur dalam khotbah ini. Kenapa? Bagi pemazmur, kebahagiaan yang sejati itu bersumber dari pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Hidup yang bersama-sama dengan Tuhan itu terjadi lewat berbagai-bagai cara, sebagaimana dituliskan oleh pemazmur pada ayat 1 sampai dengan ayat 5. Apa isinya? Ayat 1, menjaga diri tidak bercela dan menurut Taurat Tuhan. Ayat 2, memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3, tidak melakukan kejahatan, tetapi menuruti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kemudian ayat 4 dan ayat 5, memegang titah-titah dan ketetapan-ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, pemazmur memberi kesaksian dalam khotbah ini bahwa Taurat Tuhan, perintah, ketetapan-ketetapan, dan firman Tuhan itu begitu berharga, bermanfaat sekali dalam segala pergumulan ketika menghadapi tantangan hidup, dan terutama tatkala menghadapi berbagai-bagai musuh yang mencoba memukul dan meremukkan hidup pemazmur ini. Tatkala semua orang sudah menjauh dari hidupnya, dari pemazmur, mengancam keamanannya dan menindas hidupnya, sebagaimana ayat 107. Dan seterusnya, pemazmur bersembunyi di berbagai-bagai tempat, hingga di gua-gua. Maka pemazmur terus-terusan berseru-seru kepada Tuhan, memohon keselamatan. Dan benar, dia dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Makanya pemazmur berketetapan hati untuk terus memegang teguh firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu kekuatannya, pemberi semangat dan penyelamat hidupnya. Semua sikap serta keteguhan hatinya mempercayakan dirinya kepada firman itu, dia tuangkan dalam keseluruhan 176 ayat. Ini Bapak Ibu, bayangin Bapak Ibu, di semua ayat-ayat yang 176 itu terkandung keyakinannya terhadap firman Allah. Mari kita baca beberapa. Pada ayat 97 misalnya, dia katakan, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pada ayat 98 sampai dengan 101, dia katakan, perintahmu itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Wah,
Luar biasa bagaimana sikap pemazmur ini kepada firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Dan pada ayat 105, pemazmur bersaksi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya pada ayat 106, pemazmur sampai bersumpah. Apa sumpah itu? Dalam bahasa aslinya Ibrani dipakai sabah, artinya setia kepada Tuhan. Dia akan menepatinya. Dia akan berpegang teguh pada hukum-hukum Tuhan. Itulah isi sumpahnya. Saudara, saya lihat di sini bahwa keseluruhan ayat-ayat yang berjumlah 176 dari pasal 119 ini memiliki satu jantung yang sama. Kenapa saya sebutkan satu jantung yang sama? Karena setiap denyutannya terasa pada 175 ayat-ayat lainnya, yakni kekaguman pemazmur terhadap Taurat, titah, ketetapan-ketetapan, hukum, dan firman Tuhan. Saudara, itulah yang menggiring pemazmur ini kepada kebahagiaan selama hidupnya. Bahasa Inggris yang dipakai adalah blessed, merasa terberkati, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Asheri atau Asher. Wah, berbeda sekali dengan kebahagiaan yang didambakan oleh kebanyakan orang. Bagi pemazmur, kebahagiaan atau hidup yang terberkati itu dia alami sebagaimana pada ayat 6 khotbah ini, bahwa oleh kemauannya yang mau bergantung sepenuhnya kepada Taurat, kepada firman Tuhan, maka aku, kata pemazmur, tidak akan mendapat malu. Nah, inilah kebahagiaan dan rasa terberkati itu bagi pemazmur. Tidak ada yang bisa mempermalukan dirinya, meski banyak yang berusaha membuat dia malu. Dan pada ayat 7 dikatakan lagi oleh pemazmur, oleh semua berkat-berkat kebahagiaan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, maka pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Bahkan pada ayat terakhir, ayat 8, pada akhirnya pemazmur tidak lupa kembali memohon kepada Tuhan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan dari khotbah kita di ibadah Minggu Seksagesima tanggal 12 Februari 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tuani halakna daulat maroha. Mari kita dalami bagaimana agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Saudara, pertama, sadarilah bahwa realitas menunjukkan banyak yang berusaha merusak kebahagiaan kita. Saudara, sama seperti pengalaman pemazmur di saat menuliskan keseluruhan Mazmur 119 ini. Hidupnya mengalami berbagai-bagai penindasan, tantangan hidup, ancaman demi ancaman dia alami, sehingga banyak hal yang berusaha merusak, menghilangkan, dan membuat dia kolaps, jatuh, Bapak Ibu, jatuh terjerembab dalam kesusahan. Saudara, inilah realitas hidup pemazmur. Dan dalam khotbah ini tadi sudah jelas kita lihat ternyata bahwa semua pengalaman-pengalaman pahit yang menimpa hidup pemazmur itu tidak mampu merusak kebahagiaan hidupnya. Gak mampu, dia kuat. Seberat, sepahit, dan sekuat apapun goncangan-goncangan hidup yang dia alami, tetap dia berdiri teguh, kokoh, kuat sekali, Bapak Ibu, gak jatuh. Nah, realitas yang dialami oleh pemazmur ini menyadarkan kita sekarang bahwa siapapun di antara kita, baik dia orang kaya, orang miskin, pejabat atau pemimpin dalam suatu organisasi masyarakat, pemilik bisnis, usaha, bahkan bekerja di pemerintahan pun, atau baik sebagai pemangku jabatan gerejawi, penatua, pendeta, dan juga jemaat biasa. Nah, semua kita, Bapak Ibu, pasti seperti pengalaman pemazmur ini
Kita diancam, dicerca, diberondong oleh berbagai-bagai pengalaman yang membuat kita kehilangan kebahagiaan, yang membuat kita merasa tidak terberkati dalam hidup ini. Banyak hal dalam hidup ini yang sulit sekali kita pahami. Kita mengerti kenapa bisa terjadi itu dalam diri kita. Saudara, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga dan dengan segala trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya, tetap juga kita dikejar oleh berbagai-bagai kesusahan itu menghilangkan kebahagiaan kita toh. Inilah realitas hidup kita tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, apapun yang kita lakukan terasa hidup ini gersang. Tidak ada damai sejahtera. Kepala kita ini setiap saat digelapkan dengan kebingungan. Pusing terus kepala kita ini memikirkan hidup ini. Semua itulah yang membuat kita acap kali stres, frustrasi, tensi darah kita juga naik terus. Dan akibatnya apa? Apapun yang kita lihat selalu membuat kita panik. Apapun yang kita dengar oleh kuping kita akan mudah terpancing emosional, marah, dan terus bertengkar dengan siapapun orangnya. Saudara, inilah yang menyadarkan kita sekarang bahwa ternyata kepemilikan kita dengan uang, harta, jabatan, kedudukan, dan berbagai-bagai kesenangan duniawi itu tidak bisa menjamin bahwa hidup kita ini akan mengalami kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, nggak bisa menjamin kebahagiaan kita itu. Bahkan semua itu bisa membuat lebih fatal lagi dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar stres lagi, frustrasi lagi, tetapi bisa terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi. Banyak di antara mereka akhirnya jatuh kepada penyakit jiwa. Pikirannya ada yang nggak normal, dan bahkan ada saja yang mau bunuh diri, yang sampai sinting gila ngomong sendiri. Mau keluar dari rumah, jalan terus, tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Inilah akibat daripada kalau kebahagiaan itu sudah rusak di dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sadarlah kita sekarang bahwa ketika kita sudah kehilangan kebahagiaan yang sejati itu, maka kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak diri kita. Oleh karena itu, sadarilah sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara betapa hidup ini senantiasa berhadapan dengan berbagai-bagai hal yang bisa merusak kebahagiaan kita. Kalau sudah kita sadari semua hal itu, sekarang kita didorong oleh khotbah ini supaya kita melawan semuanya yang membuat kita kehilangan kebahagiaan. Kita harus kuat. Kita tidak boleh berserah, menyerah diri terhadap yang membuat rusak kebahagiaan kita itu, Bapak, Ibu. Nah, pengajaran yang kedua, jauhkan usaha mencari kebahagiaan duniawi, manusiawi, hawa nafsu. Jauhkan. Saudara, dalam kondisi pengalaman hidup yang pahit tadi, yang banyak mengakibatkan kehilangan kebahagiaan, sebagaimana barusan kita bicarakan, banyak orang yang kemudian mencari alternatif yang bersifat duniawi dengan tujuan untuk menghilangkan rasa frustrasinya, tekanan dalam pikirannya, stres yang memukul hidupnya. Banyak juga di antara orang-orang yang seperti itu mencari dukun-dukun yang menggunakan bahkan jimat-jimat penjaga daging, memakan atau meminum obat-obat khusus yang katanya begitu mujarab, yang diberi oleh paranormal lah, yang diambil atau dijemput dari Gunung Kidul, Gunung Kawi, bahkan pergi pulang kampung ke Toba sana, Samosir Barus, dan lain-lain. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk ngopi-ngopi dengan teman-temannya yang disebut nongki-nongki di berbagai-bagai tempat-tempat restoran yang bisa menghilangkan rasa penatnya. Banyak. Bahkan tidak kurang banyaknya orang yang lari kepada minuman-minuman keras, mabuk-mabukan, ada yang mencari narkoba juga, pil-pil penenang, sabu-sabu, ganja. Mereka kira bahwa dengan meminum minuman-minuman seperti itu, maka rasa penatnya, stresnya, pergumulannya akan hilang. Oh, justru semakin hancur, Bapak, Ibu. Dan yang lebih fatal lagi, ada yang lari kepada pemuasan hawa nafsu. Ada yang diam-diam mengicir, menyelinap ke tempat pelacuran.
Oh saudara, rusaklah semuanya kalau itu tempuh. Makin parah, makin runyam. Semuanya akan membawa dan berakibat kehancuran dalam segala kehidupan orang yang berbuat sedemikian. Jangan Bapak Ibu, jangan. Hancur akibatnya. Oleh karena itu, khotbah ini mengingatkan kita sekarang, jauhkan dirimu dari usaha-usaha mencari kebahagiaan dengan menikmati kesenangan-kesenangan duniawimu. Jauhkan itu kebahagiaan sesat dan sesaat yang di dalamnya menompang kehendak iblis, setan-setan dan roh-roh jahat, dan akan menggiring orang-orang yang melakukannya kepada kehendak iblis itu sendiri. Akhirnya mereka akan jatuh hancur dalam segala hal. Lawan itu Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, berjuanglah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Saudara, ini yang terpenting. Apa yang kita maksudkan dengan kebahagiaan yang sejati itu? Ukuran kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada seberapa banyak uang yang kita miliki, tidak tergantung pada seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, harta yang sudah kita miliki, atau jabatan, pangkat, kedudukan, setinggi apa pendidikan yang sudah diraih oleh seseorang. Oh, tidak tergantung ke situ kebahagiaan yang sejati. Meskipun tentunya semua itu tidak kita sangkal begitu penting, sangat-sangat penting itu, tetapi tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan yang sejati sebagaimana dimaksudkan oleh pemazmur dalam khotbah ini. Menurut pemazmur dalam khotbah ini, orang-orang yang berbahagia itu harus diukur dari sikapnya, dari hubungannya dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman Allah. Itu sebabnya pemazmur mengatakan tadi pada ayat 1-5, orang yang berbahagia adalah orang yang menjalani kehidupan ini dengan tidak bercela, menjalani hidup ini menurut Taurat dan jalan-jalan Tuhan, mau memegang peringatan-peringatan Tuhan, mau mencari Tuhan dengan segenap hati dan tidak melakukan kejahatan, serta memegang titah-titah dan ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, kebahagiaan yang sejati itu tidak terlalu rumit toh. Gak berhubungan langsung dengan harta, dengan uang, dengan kehebatan-kehebatan duniawi, sehingga harus mengupayakan segala sesuatu untuk mendapatkannya, bahkan mengorbankan kebenaran-kebenaran. Oh tidak. Kebahagiaan yang sejati itu cukup sederhana sekali, yaitu mau memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Lewat kesungguhan hati kita menaati, melakukan, memegang teguh hukum-hukum, ketetapan dan firman Tuhan. Itu saja. Saudara, begitu seriusnya pemazmur di sini untuk memegang teguh firman Allah itu. Karena pemazmur itu sudah begitu menikmati keindahan, keagungan, dan kuasa firman Allah itu. Pemazmur sudah merasakan bagaimana hidupnya orang yang tinggal, berdiam, hidup bersama-sama dengan Allah. Bagi pemazmur firman Allah itulah diri pribadi kuasa Allah yang sudah menyelamatkan dirinya. Bagi pemazmur firman Allah itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan-ucapan atau suara yang keluar dari mulut Allah, tetapi firman Allah itulah dirinya Allah sendiri, kuasanya Allah sendiri yang selama ini memberi kekuatan, keselamatan, hikmat, semangat bagi pemazmur. Setiap saat apabila pemazmur bertemu mendengar firman Allah, maka pendengaran dia itu sangat peka, tinggi, langsung menyerap firman Allah itu. Itu sebabnya pemazmur berani berkata pada ayat 105, tadi sudah kita katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, inilah yang harus kita perjuangkan sekarang. Perjuangkan. Ini perjuangan. Tatkala kita sangat-sangat merindukan agar di dalam diri kita, baik secara pribadi, keluarga, di dalam gereja kita, kiranya ada kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan, Bapak Ibu.
Kenapa dengan memelihara firman Taurat atau ketetapan-ketetapan Allah itu maka hidup kita bisa berbahagia? Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, dengan firman, dengan Taurat atau ketaatan kita kepada kehendak Allah itu, maka kita bisa menguasai diri kita, menguasai emosional kita, menguasai keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kita bisa menjaga moral kita dengan baik. Kita tidak terpancing berbuat jahat. Bisa menjaga mulut kita ini, bibir kita ini, Bapak Ibu, ucapan-ucapan kita ini tidak mengeluarkan kata-kata sembarangan yang bisa merusak kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan kita. Dengan firman itu, kita bisa menahan diri kita tidak mau marah-marah. Kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Oh, ini semua membuat kita bahagia. Alasan kedua, dengan mematuhi firman Tuhan, Taurat, dan punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, apalagi menyangkut kehidupan banyak orang. Kita akan berhikmat ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah yang fatal. Kita tidak akan gegabah, Bapak Ibu. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan membuat orang lain bersuka cita, membuat orang lain terberkati, dan kita juga pun merasa berbahagia toh. Nah ini ketiga, lewat semua kehati-hatian kita tadi atas pimpinan dan pertolongan, tuntunan Tuhan, maka kita akan terhindar dari berbagai-bagai hal yang memalukan. Karena kita tidak ceroboh bertindak, maka tidak satu orang pun yang terpancing mempermalukan kita. Maka kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan sebagaimana ayat 7. Dan kebahagiaan pun akan memenuhi hidup kita sebagaimana topik Minggu Seksagesima 12 Februari 2023 ini. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tuani halak na daulat maroha. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Seksagesima 12 Februari 2023 dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tuani halak nadaulat maroha. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah minggu buat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, yang mendorong kami supaya kami memiliki kebahagiaan yang sejati ketika kami mau tunduk kepada firman dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Berkatilah hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.